Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi hari Sabtu 11 Mei 2024. Kita mau merenungkan firman Tuhan terdapat dalam teks 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21. Tema kematian Elisa. Kematian berasal dari kata mati yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi, tidak bernyawa, tidak pernah hidup. Tidak ada satupun manusia dan makhluk hidup yang dapat menolak kematian di dunia ini. Sebab kematian juga adalah bagian dari rencana Allah bagi ciptaannya yang ada di bumi. Berbicara kematian, hal ini cepat atau lambat akan kita alami, baik itu muda, tua, miskin, dan kaya. Bahkan kehidupan yang sempurna ataupun ia cacat fisik tetap akan mengalami kematian. Namun pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan mengenai kematian Elisa. Apa yang akan kita pelajari, dan ini juga bisa menjadi perenungan kita untuk mempersiapkan diri agar siap secara iman atau rohani untuk mengalami kematian. Ada 3 hal yang akan kita renungkan. Sebenarnya apa yang menjadi perenungan dan pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama, menggunakan kesempatan dengan bijak. Kesempatan adalah waktu, keluasan, atau peluang dalam hidup. Dan hal ini tidak akan datang 2 atau 3 kali dalam seumur hidup. Sedangkan kata bijak dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah selalu menggunakan akal budi, pandai, mahir, pandai bercakap-cakap. Dapat kita simpulkan bahwasannya karakter orang bijak, mereka bisa menggunakan kesempatan atau peluang yang ada untuk digunakan dengan baik dan untuk hal-hal yang berdampak. Seperti yang kita tahu bahwa Elisa melakukan pelayanannya terhadap Allah sangatlah baik dan benar semasa hidup. Yang sederhana, ia melayani Allah dengan setia, dan di detik-detik menjelang kematiannya ia banyak memberi pesan yang ia berikan terhadap Raja Israel untuk mempergunakan kehidupan dengan baik dan bijak serta melakukan kebenaran Allah. Yang kedua, menabur hal-hal rohani. Banyak hal yang Elisa suruh sebelum ia meninggal kepada Raja Israel agar semasa hidup jangan hanya terlena ataupun terobsesi akan hal duniawi. Namun Elisa ingin agar ada hal-hal rohani yang dapat Raja Israel lakukan bagi hidupnya dan bagi keselamatan yang akan ia terima di kehidupan yang kekal nantinya. Akan sangat sulit, akan sangat susah kita pahami untuk menabur hal-hal rohani ini jika kita tidak dekat dengan sumber hidup rohani, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Allah, menabur hal rohani dari hal kecil akan menghasilkan dampak serta perubahan besar dalam hidup. Dan yang lebih luar biasanya lagi, menabur hal-hal rohani akan memberkati keturunan kita, bahkan iman kita sendiri, bahkan banyak orang. Yang ketiga, mengimani segala hal yang dikerjakan selama hidup. Mengimani yang dimaksud dalam bagian ini ialah memusatkan semua yang kita lakukan dan kerjakan semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kemauan kita yang kita tonjolkan, bukan apa yang kita anggap baik yang kita perlihatkan, tetapi yang Allah anggap mulia, itu yang menjadi fokus kita selama kita hidup. Tidak tergoyahkan oleh pergumulan, tidak tergoyahkan oleh lingkungan yang buruk, tidak tergoyahkan oleh keinginan duniawi, namun dikuatkan oleh puji-pujian, dikuatkan oleh ayat firman Tuhan, dan dikuatkan oleh doa di hadapan Allah. Aplikasinya, mari kita menggunakan kesempatan dengan bijak, menabur hal-hal rohani, dan mari kita mengimani segala yang kita kerjakan selagi Allah memberikan kita kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Salam.